Isle of Man TT atau Tourist Trophy cukup untuk menggairahkan dan membuat bulu kuduk pembalap motor profesional paling elit merinding. Dianggap sebagai salah satu ajang motorsport paling berbahaya di dunia, Isle of Man TT menarik ribuan penonton dan ratusan pesaing setiap tahunnya. Beberapa melakukan untuk mempertahankan kejuaraan mereka, beberapa melakukannya untuk pengalaman, sementara beberapa lainnya hanya menginginkan adrenalin yang ditawarkan balapan itu. Ada pepatah yang mengatakan kalau balapan sepeda motor pertama dimulai saat sepeda motor kedua dibuat. Asal mula balapan TT sudah ada sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1903, ketika motor Car Act diperkenalkan, yang membatasi batas kecepatan di Inggris menjadi 32 km per jam. Sekretaris Automobil Car Club of Britain and Ireland, Sir Julian Ordey mendekati pihak berwenang Isle of Man, yang terletak di Laut Irlandia antara Inggris dan Irlandia, untuk meminta izin balapan dilakukan di sana. Dan izin itu dikabulkan. Balapan pertama Isle of Man sebenarnya adalah balapan mobil, bukanlah balapan motor. Orang pertama yang pernah memenangkan perlombaan pertama kali pada tahun 1904 di balapan Isle of Man adalah Clifford Earl dengan mobil Napier. Dia berhasil menyelesaikan 5 putaran dalam waktu 7 jam 26,5 menit. Tahun berikutnya, Clifford Earl kembali menang dengan mobil Napier juga. Dia bisa menyelesaikan 6 putaran dalam waktu 6 jam 6 menit. Dan balapan sepeda motor pertama diadakan pada tahun 1907 dengan 25 pembalap bersaing dalam balapan 10 lap di sekitar jalur St. John yang panjangnya 25 km. Lintasan ini terdiri atas tikungan yang banyak, hairpin dan bentangan lurus yang panjang. Format balapannya sama kayak sekarang, yaitu 1 minggu latihan dan 1 minggu balapan. Orang pertama yang memenangkan balapan sepeda motor pada tahun itu adalah Charlie Collier dengan Mercedes-nya. Namun ini adalah kemenangan yang kontroversial karena Collier memiliki pedal pada sepeda motornya yang memberinya keuntungan efisiensi bahan bakar dibandingkan yang lain. Untuk tahun berikutnya, peraturan baru diperkenalkan. Salah satunya adalah melarang pedal. Collier membutuhkan waktu 4 jam 8 menit untuk menyelesaikan lomba dengan rata-rata kecepatan 61,5 km per jam. Ya kalau dulunya sih bisa dibilang ya sebenarnya oke-oke aja lah ya, karena kecepatan motor cuma rata-rata 60 km per jam doang. Ya kalau sekarang, waduh, bisa lebih dari 250 km per jam, bahkan ada yang nyampe 300 km per jam lebih. Dan hingga tahun 1911, balapan diadakan di St. John Course dan kemudian bergeser ke Snaefell Mountain Course yang jauh lebih panjang, atau dikenal hanya sebagai Mountain Course. Perubahan jalur ini juga menyebabkan perubahan pada kelas sepeda motor yang dibagi menjadi kelas Junior TT yaitu sepeda motor dengan mesin 350cc dan kelas Senior TT yaitu sepeda motor dengan 500cc. Mountain Course yang asli memiliki panjang 60,1 km dan kemudian pada tahun 1920 jalur ini sedikit disesuaikan dengan panjangnya saat ini yaitu 60,7 km. Jalur ini mencakup pendakian panjang 11 km. Titik tertingginya di 422 meter di atas permukaan laut dan lebih dari 200 tikungan di setiap lap. Seorang pembalap harus menyelesaikan 6 putaran di sekitar lintasan melawan waktu dan yang tercepat akan menang. Aspek menarik yang perlu diperhatikan tentang balapan Isle of Man TT adalah bahwa acara ini dilakukan di jalan umum yang ditutup selama 2 minggu. Treknya juga sebagai jalan biasa, tidak ada aspal khusus atau area pentalan pembalap jika terjadi kecelakaan. Hal ini sangat meningkatkan aspek bahayanya, sehingga membuatnya dijuluki sebagai bentuk motorsport yang paling berbahaya. Isle of Man TT adalah yang terbaik dalam balap jalan raya dan telah diadakan setiap tahun sejak tahun 1907. Dan pada tahun 2001, balapan Isle of Man TT sempat dibatalkan karena ada wabah penyakit mulut dan kuku di Inggris. Dan pada tahun 2012, balapan TT Senior dibatalkan karena cuaca buruk. Pada tahun 2020 dan 2021, balapan dibatalkan karena pandemi COVID. Saat ini beberapa nama besar industri roda 2 ikut ambil alih dalam balapan ini. Dari sepeda motor mulai dari 600cc hingga 1000cc, dengan Honda memimpin dengan kemenangan terbanyak. Jika dilihat dari pembalapnya, Joey Dunlop lah yang memimpin daftar itu dengan 26 kemenangan di berbagai kelas. Diikuti oleh John McGuinness dan ponakannya. Rekor lap tercepat saat ini dipegang oleh Peter Hickman dengan BMW. Ia melahap lap sepanjang 60,7 km dalam waktu 16 menit 42 detik dan menyelesaikan 6 lap dalam waktu 1 jam 43 menit dan 8 detik. Dengan kecepatan rata-rata 212 km per jam. Ini merupakan perkembangan yang signifikan jika dibandingkan dengan Collier yang butuh waktu 4 jam 8 menit. Dan format balapannya dari dulu ya nggak berubah. Balapan Isle of Man TT sejak awal telah menjadi format time trial di mana para pesaing akan berangkat secara individual dengan interval 10 detik. Dan musim 2022 kemarin memiliki 8 kategori. Di balapan ini nggak cuma motor single seater aja yang mengunjuk gigi, karena ada kategori sidecar racing. Ini bermula pada tahun 1923, sidecar pertama kali berlomba untuk pertama kalinya di TT dalam perlombaan 3 lap di sekitar Mountain Course. Menonton balapan sidecar sangat menegangkan bagi banyak orang, karena ada seorang pembantu pembalap yang bertujuan untuk mengimbangi kendaraan dengan kecepatan sangat tinggi di tikungan.
Pada tahun 1926, kategori sidecar secara resmi dihapuskan karena kurangnya peserta. Namun pada tahun 1954, kategori ini diperkenalkan kembali dengan sepeda motor yang tidak melebihi kapasitas mesin 500 cc. Dan ini perlahan-lahan meningkat menjadi sepeda motor 1000 cc pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1990, norma-norma yang lebih ketat diberlakukan, di mana kapasitas sepeda motor dibatasi hingga 350 cc untuk 2 stroke dan 600 cc untuk sepeda motor 4 stroke. Jadi benar-benar bisa dibilang balapan ini adalah balapan yang menegangkan dan unik di saat yang sama. Ditambah, di balapan Isle of Man udah banyak banget pembalap yang kehilangan nyawa di balapan tersebut. Ya gimana ya, mau dilarang ya pasti bakal susah, karena balapan itu kental akan misteri. Dan begitulah Isle of Man TT. Mau nyawa taruhannya, orang-orang tetap akan datang untuk menjadi peserta di balapan ini. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.